Udah kan? Tadi katanya mau pulang. Ya udah, aku pergi. Hati-hati. Dah. Yaitu tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan yang tersusun dari sebuah fenomena. Contohnya ini yang di bawah, ya. Baca nggak? Dari sebelah sana baca nggak? Baca nggak? Nggak baca. Susunan teks eksplanasi yaitu yang pertama paragraf berisi pernyataan umum berupa topik, masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Fenomena yaitu fenomena hujan. Yang pertama itu hujan terjadi karena adanya sirkulasi di air di bumi, air laut, air sungai dan danau yang menguap akibat panas matahari. Itu adalah paragraf pertama yang tersusun di dalam teks eksplanasi. Paragraf kedua yaitu uap air tersebut naik ke atmosfer dan membentuk awan. Ketika awan jenuh butiran air hujan, air jatuh ke bumi sebagai hujan. Itu adalah teks yang kedua dalam teks eksplanasi. Yang ketiga itu program paragraf terakhir, yaitu proses ini berlangsung terus-menerus sehingga menjadi keseimbangan ekosistem di bumi. Yaitu namanya teks yang berisi kesimpulan orang atau pesan tentang topik yang dibahas dalam teks. Ada yang bisa sebutkan salah satu contoh lain dari teks eksplanasi? Ya, siapa yang mau dengan adanya salah satu? Ya, salah satu.
Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks eksplanasi. Itu menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi. Tiap teks eksplanasi memiliki informasi penting yang dapat dipelajari. Informasi penting tersebut dapat dibagi dan ditentukan salah satunya dengan menjawab pertanyaan. Kamu berbeda jawaban seperti apa yang diinginkan dari pertanyaan tersebut? Pertanyaan bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Nanti jawabannya singkat, padat, dan jelas. Oke, silakan buka bukunya dan cari jawabannya. Menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi. Informasi penting yang sudah kamu temukan dari membaca teks yang dapat disampaikan secara lisan kepada orang lain, yaitu suaramu jelas, informasimu jelas, dan tidak menimbulkan makna ganda seperti yang berada pada kedua tadi. Ini hujan terjadi karena adanya siklus air di bumi, air dari air laut, sungai, dan danau yang menguap akibat panas matahari. Di dalam kalimat tersebut tidak ada kata yang menimbulkan makna yang ganda. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk gambar seri. Contohnya itu seperti yang ada di belakang ini. Berikut contoh sikap dalam keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar, yaitu saling menghargai dan menghormati antar perilaku kegiatan ekonomi. Membayar barang dan yang membeli sesuai dengan harganya. Bermain dengan teman tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya. Terus dari materi yang Bapak sampaikan ada yang ditanyakan? Oke, berarti udah ada beberapa ada. Energi listrik berpengaruh sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait energi listrik. Sumber utama dari energi listrik adalah pembangkit listrik, contohnya pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga air yang disingkat sebagai dari PLTA tersebut. Nah, di sini nanti ada generator yang buat nyaring dari energi air yang disaring melalui kincir yang berada di dalam sini ya. Terus PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Aliran air dialirkan melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di bawah generator. Nah, di sini ada sungai yang digembung. Nah, di dalam bendungan ini nanti bisa diubah bahwa masih air. Kita bisa menggunakan pipa-pipa yang ada di sana ya. Nah, nanti ini bisa lebih ke generator. Nah, itu naik ke menara dan ya. Nah, ini kabel yang berada di ujungnya dari air. Nah, ini contoh apa namanya pembangkit listrik dari turbin yang berada di daerah-daerah terpencil seperti pegunungan dan di dalam hutan yang lebat. Nah, dalam ruang lingkup yang kecil, beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri, menggunakan pembangkit listrik mikrohidro. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir. Kincir air kemudian menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Nah, ini ya kalau di pegunungan ini
nanti memanfaatkan namanya sungai untuk menggerakkan turbin agar bisa apa namanya mendapatkan listrik. Nanti di situ ada dinamo yang besar buat menampung energinya. Oke, nah ini contoh dari di proses penyaluran energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga air dalam PLTA yang untuk disalurkan. Nah, nanti di sini disalurkan. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel yang ada yang terpasang di menara saluran udara dengan tegangan ekstra tinggi dalam kurung menara sutet. Nah, kalau kalian pengen lihat contoh dari tadi ini atau generator nih, contohnya seperti ini. Nah, ini generatornya kayak gini. Kalau apa namanya kalian pengen lihat dinamo lain, yaitu ada di mobilan Tamiya. Yang lagi pasti pernah mainan Tamiya kan? Nah, itu ada dinamonya mobil Tamiya. Kalau nggak ada dinamo itu nggak bisa jalan, ya kan? Nah, makanya seperti itu nanti bisa lanjut lagi. Terus yang selanjutnya itu energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Biasanya membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi. Seperti contohnya apa namanya pabrik dari pembuatan baju, terus pembuatan makanan seperti tahu, terus roti itu membutuhkan energi listrik yang lebih besar daripada rumah-rumah penduduk. Yang selanjutnya itu menerima energi listrik kemudian masuk kembali ke dalam transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan yang dari penduduk ini nanti masuk lagi ke menara sutet, baru ditransmisikan ke generator lagi. Nah, agar tegangannya nggak terlalu tinggi biar rumah-rumah warga nggak kebakaran kalau tegangan terlalu tinggi itu ya. Nah, yang terakhir itu energi listrik dari transformator menurut tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk ya. Oke. Dari yang materi Bapak jelaskan ada yang ditanyakan? Enggak, ya. Oke. Yang selanjutnya itu kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial, yaitu globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Penyebab adanya globalisasi yang antara lain perkembangan teknologi, alat komunikasi dan alat transportasi. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Contohnya itu globalisasi adalah ruang lingkup proses masuknya ke ruang lingkup dunia itu seperti kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Contohnya industri perekonomian dan Indonesia sedang kerjasama dengan negara lain. Contohnya di Thailand, di Singapura, di Filipina itu biasa sedang bersama dengan negara tersebut. Penyebab adanya yang kedua itu penyebab adanya globalisasi antara lain perkembangan teknologi dan alat komunikasi dan alat transportasi. Seperti pesawat Indonesia ekspor dari negara luar, terus telepon genggam itu juga Indonesia ekspor dari negara luar. Atau dan alat komunikasinya itu telepon genggam bisa mendapatkan informasi penting yang berada di luar negeri. Hal ini memudahkan kerjasama antar negara. Seperti Indonesia yang mengekspor minyak atau BBM di luar negeri Singapura, itu memudahkan Indonesia untuk mengambil atau mengekspor minyak tersebut karena ada kerjasama antar negara ASEAN. Kedua,
kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Satu, sumber daya alam. Dua, berada di wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara. Pengetahuan dan teknologi. Sumber daya alamnya itu seperti rempah-rempah, terus bahan pangan, pakan dan nabati. Contohnya itu seperti sayuran, terus gas dan yang lain-lain. Berada di wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara. Contohnya itu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste itu berada di wilayah yang sama yaitu di Asia. Ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa mencari belajar bahasa-bahasa negara luar seperti bahasa Inggris, bahasa Melayu dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya itu kerjasama negara anggota ASEAN di bidang sosial. Satu, penanggulangan bencana alam seperti yang terjadi sekarang di Sumatera Barat, di Aceh dan lain-lainnya, yaitu bencana banjir. Nah, bencana tersebut sudah tersebar ke luar negeri, contohnya ke Malaysia, ke Singapura, dan negara dekat yang lainnya. Menimbulkan kesejahteraan sosial dan membangun negara-negara ASEAN seperti negara Indonesia yang mulai berkembang akan menjadi negara maju, memenuhi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara ASEAN, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN, yang terakhir meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh negara-negara ASEAN agar tidak ditindas negara lain. Oke, yang selanjutnya itu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti sekarang kan banyak orang-orang di Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk bekerja seperti di pertanian, di perekonomian, terus sama di bidang industri. Pemberian bantuan akan meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan budaya penemuan. Jadi contohnya seperti kemarin yang di Sumatera Barat kan ada tuh ahli yang menemukan bunga rafflesia yang sudah dicari selama 13 tahun kan. Nah, itu contohnya itu mengembangkan sebuah penemuan, dan nggak cuma Indonesia doang yang ditemukan. Nah, disitu nanti bunga rafflesia tersebut nanti akan ditulis di buku besar dunia dan bisa menjadi salah satu bunga khas Indonesia, yaitu bunga rafflesia. Nah, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya asing di dunia. Nah, ini kayak kita belajar nanti, kita akan belajar buat agar bisa kita diterima di negara asing, agar negara asing tertarik pada kita. Nah, yang selanjutnya itu menyelenggarakan games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN, yaitu contohnya seperti sepak bola, terus tinju, terus apa ya? Ada yang tahu? Mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN, contohnya seperti tari, terus makanan-makanan pokok, terus lingkungan besar, dan yang terakhir melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Itu nanti kalau udah lulus SMA, nanti di situ ada lembaga yang buat pertukaran pelajar antara negara ASEAN, seperti Indonesia nanti ditukar ke negara Jepang atau ke Cina, ke Indonesia bisa meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian.
Kemarin masih ingat materi yang disampaikan oleh gurunya? Ada yang masih ingat? Yuk kita sebutkan salah satunya. Yuk sebutkan satu-satu ya. Ya, contohnya seperti apatis ya, terus kata bakunya. Nah, terus yuk mulai nomor itu. Terus yuk. Ya, terus yuk. Ya, tadi udah mulai. Nah, contoh lainnya itu seperti ambulans, itu tulisannya ambulans ya. Oke, ini tadi teman-teman mengakuinya ya. Nah, ini nanti dikerjakan di rumah ya. Nah, ini nanti dicocokkan. Terus di sini, nah ini nama produknya ini. Oh, ya. Nah, ini kan nanti ada dua paragraf. Nah, nanti diisi di sini. Nah, kan paragraf satu ada dua ya. Jadi ini diisi namanya tentang penjelasan, diisi yang penting aja ya. Nah, ini sama aja. Kalau enggak ya. Nah, ini nanti isi paragraf yang di sini nih. Ini yang ini kan dua. Nah, nanti isi paragraf tiga, paragraf empat ya. Di sini tabel yang ada di sini ya, dari contoh gambar ini ya. Itu nanti dikerjakan besok presentasi ya. Oke, sekian materi yang Bapak dan sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan yang di atas ini ada kayak puter nih, dinamo nih di sini. Nah, itu nanti disaluri nih kan ada kabel nih, buat jalur ke rumah-rumah warga. Tempat Bapak kalau di gunung juga pakai ini. Nah, ini penjelasannya nih di sini. Suaranya kurang keras. Nah, ini contoh hubungan yang seperti di sungai apa namanya?
This isn't the end.